Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, rekan-rekan. Selamat datang kembali di Membaca Realitas Arena, diskusi yang selalu berani membedah isu-isu krusial. Pada pagi menjelang siang ini, kita membahas topik yang fundamental, yaitu manfaat land registration bagi masyarakat. Land registration, program strategis pemerintah bertujuan mengakselerasi sertifikasi tanah untuk mencapai target 100% kepastian hukum. Namun, manfaatnya seringkali diperdebatkan. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membedahnya dengan 3 kacamata teoris yang tajam. Bersama kita telah hadir 3 rekan kita, para pemikir muda. Yang pertama, mahasiswa 1 ada Muhammad Rozan, yang kedua ada Pinky Negi, dan yang ketiga ada Fadila. Oke. Dalam kerangka neofungsional, bagaimana land registration berfungsi untuk menjaga dan memperkuat struktur sistem sosial kita? Baik, mahasiswa 1 dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Dari perspektif neofungsionalisme, masyarakat adalah sistem yang kompleks yang harus beradaptasi dan mencapai keseimbangan atau equilibrium melalui diferensi dan integrasi. Land registration adalah respon adaptif yang esensial. Ia mengatasi disfungsi utama dalam subsistem hukum dan ekonomi, ketidakpastian kepemilikan agraria. Land registration menciptakan subsistem baru, yaitu mekanisme pensertifikatan massal. Ini adalah diferensiasi dari mekanisme sertifikasi konvensional yang lambat atau sporadis. Mekanisme baru ini memiliki spesialisasi fungsi yang lebih tinggi, kecepatan, jangkauan, dan efisiensi birokrasi yang memungkinkan sistem mencapai tujuannya yang lebih cepat. Manfaat terbesar adalah integrasi. Dengan sertifikat, tanah tidak lagi menjadi entitas ganda atau resmi di desa, tidak resmi di kota. Sertifikat menyatukan klaim ini, mengintegrasikan aset yang sebelumnya idle secara legal ke dalam subsistem perbankan dan perpajakan. Ini memperkuat sistem secara keseluruhan karena setiap bagian kini beroperasi dengan data yang beragam dan pasti. Konflik tanah adalah ketegangan dalam sistem sosial. Dengan memformalkan kepemilikan secara massal, land registration berfungsi sebagai mekanisme reduksi ketegangan sebagai fokus fungsional. Kepastian hukum mengurangi litigasi, membebaskan sumber daya peradilan, dan memungkinkan sistem kembali berfokus pada fungsi utamanya. Land registration, singkatnya, adalah vitamin untuk ketahanan struktural bangsa. Oke, sekian. Terima kasih atas penjelasannya yang ahli perspektif neofungsionalisme. Land registration adalah mekanisme survival system. Nah, selanjutnya ada mahasiswa 2 yaitu Pinky Negi. Bagi teori pilihan rasional, orang bergerak itu berdasarkan ontologi. Nah, jadi apakah masyarakat itu berpartisipasi karena benar-benar melihat manfaatnya atau karena mereka terpaksa ikut arus program pemerintah? Pinky Negi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan teori
teori pilihan rasional. Aktor rasional tidak pernah terpaksa. Mereka selalu memilih opsi terbaik yang tersedia. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu berpartisipasi dalam land registration karena program ini secara dramatis mengubah metrik payoff atau hasil yang mereka peroleh. Manfaat land registration dilihat dari optimalisasi utilitas, antara lain yaitu meminimalisir resiko biaya non-monetary, yaitu kepemilikan tanah yang tidak bersertifikat adalah risiko besar atau ancaman sengketa, pengambil alihan, serta kesulitan warisan. Land registration menawarkan asuransi hukum dengan biaya yang sangat rendah atau nol. Bagi individu rasional, menghindari kerugian besar di masa depan atau risk aversion adalah utilitas yang tinggi dan land registration adalah alat termurah untuk mencapainya. Yang kedua adalah meningkatkan utilitas ekonomi. Sertifikat membuka akses ke modal formal, kredit perbankan bagi petani atau pelaku usaha kecil adalah kesempatan untuk investasi. Opportunity cost atau biaya peluang jika tidak ikut land registration menjadi sangat besar, karena mereka akan kehilangan peluang pengembangan usaha. Individual akan memilih land registration karena nilai tambah aset yang mereka dapatkan jauh melampaui biaya birokrasi yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah efek free rider dan kolektif. Sebagian orang mungkin ikut karena melihat tetangganya berhasil, namun ini tetap rasional. Ketika sertifikasi dilakukan secara massal, kepastian hukum di lingkungan tersebut meningkat secara kolektif. Individu yang ikut mendapatkan manfaat dari peningkatan nilai aset dan keamanan di lingkungan yang tersertifikasi. Partisipasi adalah hasil dari kalkulasi untung rugi yang sangat pragmatis. Sekian. Oke, baik. Itu dia penjelasan tentang teori pilihan rasional ya, dari Pinky Nagy. Jadi Pinky Nagy itu memiliki kunci. Nah, kuncinya adalah utilitas. Nah, oke, yang terakhir mahasiswa ketiga yaitu Mbak Fadila. Interaksionisme simbolik sering berfokus pada individu dan interaksi kecil. Bagaimana program masif seperti land registration bisa memiliki manfaat dalam menciptakan makna sosial? Untuk Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjabarkan dari perspektif interaksionisme simbolik. Teori kami melihat bahwa land registration sebagai serangkaian ritual simbolik yang menetapkan dan mengubah makna suatu objek, yaitu tanah, dan hubungan antar aktor, warga, tetangga, ataupun negara. Manfaat land registration adalah penciptaan realitas sosial baru, yaitu yang pertama adalah objek simbolik. Sertifikat tanah, lebih dari sekedar dokumen hukum, merupakan simbol pengakuan tertinggi dari negara. Ketika warga memegang sertifikat, itu adalah simbol keabsahan yang dinegosiasikan dan disepakati oleh seluruh komunitas dan birokrasi. Makna tanah saya berubah dari klaim lisan menjadi simbol tertulis yang tidak terbantahkan. Selanjutnya adalah ritual interaksi, yaitu proses land registration seperti pengukuran, display data fisik, sidang panitia merupakan ritual interaksi masif. Disinilah makna kepemilikan dikonfirmasi secara sosial. Ketika tetangga menyaksikan tanah Anda diukur dan menyetujuinya, interaksi ini menciptakan makna konsensus yang lebih kuat daripada sekedar tanda tangan.
Dan yang ketiga yaitu identitas sosial dan harapan. Land registration memberikan simbol harapan atau simbol of hope. Bagi banyak masyarakat adat atau miskin kota, sertifikat merupakan simbol emansipasi dari ketakutan terhadap penggusuran. Ini mengubah citra diri mereka dari warga pinggiran menjadi warga negara penuh dengan hak properti yang dijamin. Ini merupakan manfaat psikologis dan sosiologis yang jauh melebihi nilai ekonomi sertifikat itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada ketiga mahasiswa yang sudah menjabarkan sesuai teori masing-masing. Oke, ketiga argumen ini itu sangat kuat ya. Sekarang mari kita bertajam dengan saling sanggah. Bagi mahasiswa satu, yaitu Muhammad Rozan, neo-fungsional Anda itu mengidealkan sistem, tapi dalam praktiknya korupsi dan pungli dalam land registration adalah disfungsi yang nyata. Pungli ini membuat program menjadi tidak adil, bahkan menyebabkan ketidakpercayaan sistem. Bagaimana sistem bisa mencapai equilibrium jika sistemnya sendiri korup? Baik, kepada Muhammad Rozan dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Difungsi korupsi memang merusak sistem tujuan land registration. Namun, kita harus melihatnya sebagai patologi dalam sistem, bukan kegagalan struktural program itu sendiri. Dari sudut pandang neo-fungsional, korupsi dan pungli adalah gagalnya mekanisme kontrol dalam subsistem birokrasi. Solusinya bukanlah menghapus land registration yang fungsinya esensial, melainkan meningkatkan kontrol eksternal atau cybernetic control seperti pengawasan publik, satgas anti pungli, dan transparansi data. Program land registration dengan sifatnya yang massal dan terbuka justru memaksa sistem untuk self-correct, yang menjadi cermin yang memantulkan patologi birokrasi, sehingga tindakan korektif seperti sanksi dapat diterapkan. Tanpa registration, difungsi itu mungkin tetap tersembunyi. Oke, sekian, terima kasih. Oke, untuk yang mahasiswa 2, Pinky Negi, Anda menyebutkan rasionalitas. Tapi, bagaimana dengan kasus di mana warga enggan ikut land registration karena takut tanahnya akan menjadi target pajak tinggi? Mereka memilih ketidakpastian hukum demi kepastian biaya rendah atau tidak ada pajak. Bukankah ini tindakan rasional yang justru menghambat tujuan program? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, itu adalah contoh sempurna dari rasionalitas yang bertentangan dengan tujuan kolektif. Individu tersebut rasional secara mikro, yaitu memaksimalkan keuntungan jangka pendek, di mana tindakannya suboptimal secara makro, yaitu menghambat pembangunan. Land registration gagal menarik mereka karena insentifnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan ketakutan terhadap biaya masa depan atau pajak, yaitu dapat diberikan solusi antara lain: satu, mengubah payoff pajak, misalnya memberikan insentif keringanan pajak bagi tanah yang baru disertifikasi land registration selama 5 tahun pertama. Yang kedua, meningkatkan biaya ketidakpastian. Pemerintah harus menegakkan hukum lebih ketat terhadap sengketa tanah yang tidak tersertifikat. Ini akan meningkatkan biaya risiko bagi mereka yang tidak ikut. Jika pemerintah berhasil mengubah kalkulasi payoff ini, individu yang enggan tadi akan secara rasional mengubah pilihannya dan berpartisipasi. Namun masalahnya bukan pada rasionalitasnya, tetapi pada struktur insentif program. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Untuk mahasiswa 3, Bapak Dila. Simbiolisme Anda indah, tetapi apakah sertifikat tidak berpotensi menciptakan simbiolisasi konflik baru? Misalnya, ketika sertifikat justru diterbitkan untuk tanah sengketa atau tumpang tindih dengan klaim adat, bukankah interaksi yang terjadi saat itu justru menghancurkan simbol kepercayaan yang Anda bicarakan tadi? Baik, terima kasih. Ya, tentu. Simbol bisa menjadi simbol ambivalensi atau simbol penindasan. Ketika sertifikat salah terbit, maka makna legalitasnya bisa hancur. Namun, manfaat land registration sebagai pencipta arena interaksi tetap ada. Land registration memaksakan klaim yang berbeda untuk dimunculkan ke permukaan melalui display data fisik. Ini merupakan panggung interaksi di mana sengketa harus diartikulasikan secara formal. Sebelum land registration, konflik hanya berupa klaim lisan. Setelah land registration, konflik menjadi simbol tandingan. Misalnya sertifikat negara versus dengan simbol peta adat. Jelas bagi negosiasi, makna, dan resolusi di kemudian hari. Simbolisme konflik ini meskipun menyakitkan, justru memberikan starting point yang jelas bagi negosiasi makna dan resolusi di kemudian hari. Simbol tersebut bisa dihancurkan, tetapi proses pembentukan maknanya telah menjadi sebuah kesadaran kolektif yang baru. Sekian dari saya. Baik, sudah sangat jelas di sesi saling sanggah tadi penjelasan antara ketiga mahasiswa ini. Nah, sekarang kita buka sesi interaksi langsung. Saya persilahkan mahasiswa 1 Muhammad Rozan untuk mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa 2 Piki Negi atau kepada mahasiswa 3 Mbak Fadila. Oke, ini untuk mahasiswa ketiga Mbak Fadila. Anda fokus pada makna simbolik, tetapi makna tidak akan bertahan jika tidak didukung oleh struktur yang berfungsi. Sertifikat adalah simbol, tetapi nilainya 0 jika subsistem peradilan gagal menegakkan hukumnya. Bukankah ini berarti fungsi struktural harus mendahului makna simbolik agar manfaat land registration menjadi nyata? Sekian. Baik, izinkan saya menjawab. Dari mahasiswa 1, tidak harus mendahului, tetapi saling membentuk. Struktur pengadilan perlu diinteraksikan dengan simbol, yaitu sertifikat, agar makna legalitas muncul. Namun, simbol tersebut sendirilah yang memobilisasi fungsi. Ketika 100 juta sertifikat diterbitkan, simbolisasi kepastian hukum ini memberikan tekanan moral dan politik kepada subsistem peradilan untuk berfungsi lebih baik. Simbol menciptakan harapan, dan harapan merupakan energi motivasional bagi perubahan struktural. Sekian dari saya. Baik, di sini saya sebagai pembicara 2 izin memberikan pertanyaan kepada pembicara 1 yaitu Muhammad Rozan. Yaitu tadi Anda berbicara tentang land registration sebagai respons sistem untuk mencapai equilibrium. Tetapi seringkali program ini mengabaikan kepemilikan komunal atau adat karena fokus pada kepemilikan individu. Bukankah ini adalah tindakan rasional oleh negara atau mengabaikan klaim kompleks demi efisiensi yang justru menciptakan disfungsi baru bagi subsistem budaya dan adat? Oke, untuk menjawab mahasiswa kedua, ini adalah kritik neofungsional yang valid terhadap dirinya sendiri. Fokus yang berlebihan pada individual dan kurangnya perhatian pada keragaman subsistem negara. Dalam menjalankan
land registration secara fungsional telah gagal mendiferensiasikan programnya untuk mengakomodasi variasi lokal tanah adat. Ini bukan kegagalan program, tapi kegagalan adaptasi birokrasi. Dalam program berfungsi total, sistem harus mengintegrasikan klaim adat sebagai bentuk kepemilikan yang sah. Ini adalah panggilan untuk diferensiasi fungsional yang lebih matang. Baik, izinkan saya bertanya kepada pembicara 2. Anda hanya melihat utilitas ekonomi, yaitu modal dan jual beli. Namun, bagi banyak warga pedesaan, tanah merupakan simbol warisan, identitas leluhur, dan ikatan sosial. Nilai yang tidak dapat dikalkulasi secara rasional ke dalam rupiah. Ketika sertifikat land registration justru memfasilitasi penjualan tanah warisan kepada developer asing, ini merupakan keputusan rasional yang menghancurkan makna sosial mereka. Bagaimana rasional bertanggung jawab atas dehumanisasi sosial ini? Baik, terima kasih pembicara 3. Saya akan menjawab pertanyaannya. Pilihan rasional tidak bertanggung jawab atas dehumanisasi, tetapi menjelaskan keputusan itu. Bagi sebagai individu, utilitas finansial jangka pendek atau uang untuk biaya keputusan itu, untuk uang untuk sekolah atau pengobatan, mengalahkan utilitas simbolik warisan leluhur. Jika mereka memutuskan untuk menjual, itu karena nilai uang tunai saat ini dinilai lebih tinggi daripada nilai sentimental masa depan. Untuk mencegah dehumanisasi yang Anda khawatirkan, kita harus memberi insentif agar nilai sentimental itu memiliki utilitas ekonomi yang setara. Misalnya melalui insentif agrowisata atau perlindungan warisan. Terima kasih. Saya rasa diskusi kita ini telah mencapai kedalaman yang luar biasa. Kita telah menjelajahi land registration dari berbagai dimensi, yaitu dimensi struktur, pilihan individu, hingga makna sosial. Sebelum kita tutup, saya minta secara bergiliran mahasiswa 1, kemudian mahasiswa 2, lalu mahasiswa 3 untuk merumuskan satu rekomendasi kebijakan berdasarkan teori yang dipegang masing-masing agar manfaat land registration itu benar-benar maksimal bagi masyarakat. Untuk mahasiswa 1, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Rekomendasi saya adalah penguatan kapasitas, feedback, dan akuntabilitas. Lintas sektoral, land registration harus diintegrasikan dengan sistem pajak dan data sektoral dan data kependudukan secara real time. Ini akan memaksa subsistem birokrasi untuk beradaptasi dan mencegah disfungsi seperti pungli dan tumpang tindih data. Kita perlu feedback loop yang kuat untuk menjamin konsistensi dan integritas struktural program secara berkelanjutan. Baik. Di sini saya akan memberikan satu rekomendasi, yaitu restrukturisasi total insentif dan biaya partisipasi. Pemerintah harus menurunkan biaya partisipasi non-resmi atau pungli hingga 0 mutlak dan menawarkan payout yang lebih jelas di awal, seperti jaminan keringanan PBB atau akses kredit khusus bagi pemegang sertifikat land registration selama beberapa tahun. Hal ini akan memperkuat rasionalitas ekonomi dan meningkatkan partisipasi wajib yang didorong oleh keuntungan. Baik, dari perspektif saya, rekomendasi yang dapat saya tawarkan adalah
Inisiasi ritual pengakuan lokal yang kuat. Setelah sertifikat terbit, harus ada seremoni atau ritual penyerahan resmi di tingkat desa yang melibatkan seluruh komunitas, tokoh adat, dan perangkat desa. Ini mengukuhkan simbolisme kepastian di mata semua pihak, menetapkan makna legalitas secara kolektif, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap interaksi dengan negara. Sertifikat harus dirayakan, bukan hanya sekedar dokumen. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pembicara. Kalian memiliki 3 rekomendasi yang sangat brilian dan saling melengkapi. Mahasiswa 1 meminta penguatan sistem, mahasiswa 2 menuntut internship yang lebih baik, dan mahasiswa 3 menginginkan penguatan makna melalui ritual. Pada akhirnya, manfaat land registration tidak hanya terletak pada selembar kertas yang bertanda tangan, tetapi pada fungsionalitas sistem yang ia perkuat, pilihan rasional yang ia fasilitasi, dan makna pengakuan yang ia ciptakan dalam masyarakat. Terima kasih banyak kepada mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3 atas perdebatan yang luar biasa. Sebelum kita tutup, mari kami buka sesi tanya jawab kepada para pembicara pada debat pertemuan kali ini. Baik, yang ingin bertanya dipersilakan untuk angkat tangan. Oh, dihitung. Oke, baik, dari pembicara ingin dihitung aja. Saya hitung 1 sampai 3. Yang duluan akan dipilih oleh para pembicara. 1, 3. Baik, pembicara 1 silakan dipilih. Oke. Pembicara 1 pilih Pak Ikoni 1. Pak Ikoni 1 dipersilakan. Anda menyebut bahwa land registration itu menciptakan simbol interaksi baru, bahkan ketika muncul konflik. Tapi, apakah simbol itu tetap bermakna jika tidak disertai keadilan yang substantif bagi pihak yang kalah dalam sengketa? Baik, terima kasih pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pak Ikoni. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut, yaitu apakah simbol tersebut tetap bermakna jika tidak disertai keadilan substansif bagi pihak yang kalah dalam sengketa. Makna simbol memang bisa berubah tergantung legitimasi atau pengakuan sosialnya. Namun, land registration tetap penting karena memindahkan konflik dari ranah lisan ke ranah formal, di mana penyelesaian bisa dilakukan secara hukum. Walaupun belum sempurna, ini adalah tahap awal pembentukan kesadaran kolektif tentang hak dan batas kepemilikan. Keadilan substansif memang tujuan akhir, tetapi simbol formal seperti sertifikat menjadi pijakan menuju ke ranah tersebut. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Mbak Maikoni? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah terjawab. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pada sesi ini kita buka 3 pertanyaannya, jadi 2 lagi. Untuk yang ingin bertanya selanjutnya, saya persilakan pada hitungan ke-3 ya. 3. Pembicara 2 silakan dipilih. Ulangi. Oke, pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Abang Sariskan
Mulia Purba, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Syed Mulia Purba. Jadi di sini saya bertanya untuk mahasiswa 2. Anda tadi mengatakan masalah utama bukan pada rasional individu, tetapi pada struktur insentif. Jika demikian, apakah pemberian insentif ekonomi saja cukup efektif tanpa membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Anda tadi menyebutkan masalah utama bukan rasionalitas individu, ya? Jadi jawaban saya adalah insentif ekonomi adalah titik awal untuk mengubah perilaku rasional individu. Kepercayaan publik memang penting, tetapi ia tumbuh dari bukti konkret, bukan sekedar ancaman moral. Ketika pemerintah konsisten memberikan insentif dan kepastian hukum, publik akan melihat manfaat langsung dan mulai percaya. Jadi, kepercayaan itu dibangun melalui kebijakan yang rasional dan konsisten, bukan hanya melalui imbauan moral. Sekian, apakah sudah terjawab? Oke, baik, terima kasih kepada Bang Mulia Purba atas pertanyaannya. Oke, untuk penanya terakhir, kita hitung lagi 1, 2, 3. Oke, Mbak Fadila, dipersilakan untuk memilih. Oke, wanita, dipersilakan. Pertanyaan saya untuk pembicara 1. Anda menyebut korupsi sebagai patologi sistem, bukan kegagalan struktural. Namun, jika praktik korupsi terus berulang dalam birokrasi, bukankah itu menandakan bahwa sistemnya sendiri yang rusak? Di mana batas antara penyimpangan individu dan kerusakan struktural? Oke, jawaban saya, batasnya itu terletak pada fungsi kontrol dalam sistem. Jika mekanisme kontrol internal gagal mendeteksi dan memperbaiki korupsi, maka disfungsi itu memang sudah mengarah ke level struktural. Namun, late registration justru membuka ruang bagi kontrol eksternal dan transparansi publik. Artinya, sistem masih berfungsi karena ia mampu menampilkan patologi tersebut agar bisa diperbaiki. Tanpa sistem yang terbuka seperti ini, patologi birokrasi justru akan tetap tersembunyi. Sekian. Bagaimana jawabannya? Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rizky Nugroho serta rekan-rekan yang sudah bertanya maupun kepada para pembicara yang sudah menjawab. Terakhir, saya tutup dengan kesimpulan serta motivasi. Baik, tanah bukan sekedar lahan, tetapi fondasi keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan. Pendaftaran tanah adalah langkah awal menuju kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah. Melalui proses ini, kita tidak hanya mencatat bidang tanah, tetapi juga menjaga hak, sejarah, dan masa depan suatu bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.